Halo guys, kembali lagi sama gue Witek. Di sini gue bakal ngajarin kalian tentang materi pemrograman dasar web. Dan pada video kali ini gue akan ngajarin dasar-dasar HTML. Oke, baik di sini kita ada di tampilan desktop. Tentunya kalau sebelum kita ngoding kita harus bikin folder yang di dalamnya itu berisi teks coding yang kita tulis. Nah, di sini kalian bisa buat folder aja, klik kanan di bagian kosong. Ya, terus kalian ke new, terus kalian ke folder. Oke, ini kalian bisa namain terserah kalian sih sebenarnya, tapi gue bakal namain tuh namanya sample web. Nah, di sample web. Nah, setelah itu pastinya kalian harus punya file yang di dalam di folder ini harus ada file yang namanya tuh index.html. Harus ada .html-nya ya, ekstensi HTML ya. Caranya tuh kalian bisa sebenarnya pakai Notepad atau Visual Studio Code atau Sublime, tapi di sini gue bakal pakai Visual Studio Code. Oke. Nah, ini kebuka nih udah tampilan dari VS Code-nya. Nah, kalian kalau masih belum punya Visual Studio Code, kalian bisa ke Chrome-nya itu ke websitenya sendiri. Ini websitenya di kode.visualstudio.com. Kalian bisa install di sini, udah banyak banget tutorialnya di YouTube. Kalian bisa cari aja sendiri dan setupnya juga gampang di YouTube. Oke. Kita lanjut ke materinya. Nah, di sini kalian harus ada file yang tadi gue bilang, index.html, yang isinya tuh file extension dari HTML seperti ini. Nah, ini dia file index.html ya. Di sini kalian sebenarnya udah bisa mulai coding untuk bahasa HTML ini sendiri biar bisa kebentuk sebuah web, struktur webnya. Nah, tapi kalau kita jalaninnya itu agak ribet kalau kita nggak punya extension yang namanya tuh live server. Nah, gimana sih cara nginstal live servernya, Bang? Nah, kalian bisa ke namanya ini extension di sini, atau kalian shortcutnya tuh Ctrl Shift sama X. Nah, dia langsung ke bagian extensionnya ini. Di sini kalian tinggal ketik aja nih live server. Nah, kalian pilih paling atas nih ya, nih yang ini. Terus kalian install aja di sini. Oke. Nah, kalau udah, kalian pencet ke index.html ya. Di sini ada tulisan go live. Ini tuh dari extension live server tadi. Jadi kalau kalian ngoding udah, kalian bisa pencet go live di sini. Nah, di sini kita bakal mulai untuk ngoding struktur HTML ya. Nah, pertama-tama yang paling dasar itu kalian harus ada tag yang namanya tuh HTML. Seperti ini. Nah, ini kalian harus ada kayak gini. Dan di dalam HTML ini ada dua bagian, yaitu head dan body. Nah, seperti ini. Untuk head sendiri, dia ini biasanya diperuntukkan untuk kita mengambil aset dari luar file kita, atau dari misalnya kita ada image atau style CSS lah, CSS. Nanti kita bakal belajarin juga CSS, yaitu Cascading Style Sheet. Nah, kita mempunyai file ini. Nah, nanti kita bisa ngoding juga di sini buat tampilannya. Di sini di dalam head-nya ini kalian bisa ketik link, terus enter aja. Habis itu kalian ketik nih sesuai nama yang tadi kalian buat CSS-nya. Nama gue kan style.css. Nah, ini biar dia ngambil source yang ada di style.css-nya. Terus biasanya juga diperuntukkan buat yang namanya title. Nah, title. Nah, sebelum ini nih, gue bakal tunjukin dulu go live-nya, oke? Kalian klik go live-nya. Kita tunggu nih. Nah, dia bakal otomatis kebuka sendiri. Di sini kan masih tulisannya nih 127 titik index.html kan. Nah, ini fungsi title tuh di sini. Misalnya belajar web. Kita lihat lagi, dia berubah. Jadi ini tuh title buat bagian di atas ini. Oke, misalnya judul ini bisa disebut kayak kalau gue sih judul ya. Judul webnya kayak gini nih, Visual Studio Code. Nah, habis itu udah nih, ini head-nya. Atau kalian sebenarnya bisa lebih gampang sih caranya tuh, hapus dulu ini ya. Kalian ketik tanda seru, habis itu kalian enter aja.
dia udah bakal kebuat strukturnya dari HTML itu sendiri, udah bakal buat strukturnya sendiri. Oke. Nah, ini doctype HTML itu gue jelasin dulu ya. Doctype HTML itu dia bakal ngambil HTML versi terbaru, yaitu HTML5 tentunya. Dan ini language-nya itu English, N itu English, oke. Meta charset ini UTF-8, dan ini buat ganti kalian buat responsif ya, oke. Nah, kita langsung ke bagian body aja kita ngodingnya, oke. Nah, di sini kalian bisa nulis misalnya, kalau kalian mau ada judul atau kayak seperti ini di Visual Studio Code nih, huruf gede seperti ini nih, kalian bisa gunain H1. Oke. Tapi H1 tuh nggak cuma satu doang. Maksudnya nggak cuma satu doang, Bang. Nah, jadi kita punya H2, H3, H4, H5, dan H6. Ini adalah struktur untuk H-nya sendiri, yaitu judul pertama itu yang paling besar tentunya, dan yang kedua terbesar, dan sampai ke 6 itu. Kita coba ya. Mungkin di sini aku bakal tulis WeTech di sini. Di sini belajar pemrograman salah sih. Pemrograman dasar-dasar HTML. Nah, kita lihat nih ke Go Live-nya tadi, ke browser kita. Kita refresh. Nah, nih. Ini yang H1, ini yang H2, ini yang H3, ini yang H4, ini yang H5, dan ini yang H6. Kelihatan kan perbedaannya? Oke. Mengerti sampai sini ya? Oke, mengerti. Mengerti, Bang. Mengerti. Oke. Nah, untuk itu kita mungkin di sini kita bakal bikin judul H1-nya itu belajar pemrograman dasar-dasar HTML. Oke. Nah, di sini sudah ada. Nah, terus kalau di bawahnya misalnya kalian mau tambahin deskripsi atau isinya itu kalian bisa pakai namanya itu P. Nah, di sini. Kalau kalian masih mikir nih, biasanya kalau programmer atau desainer ya, biasanya kalau masih mikir kata-katanya apa dulu ya, biasanya tulis gini dulu nih dia, lorem. Nah, nih dia bakal isinya tuh kata acak gini. Ini gak tahu gue juga kata bahasa apa ini, nggak ngerti gue. Ya pokoknya seperti itu ya. Kalau masih belum ada pikiran untuk ngisi apa di artikelnya, tapi di sini gue bakal tulis belajar bersama WeTech terkait dasar HTML. Oke. Nah, sudah ada nih di sini. Nah, terusan kita mau nambahin gambar nih biar bisa dilihat nggak apa sih, menarik dikit lah daripada begini cuma tulisan-tulisan gini doang, nggak akan menarik ya kan. Kita mau tambahin gambar. Nah, biasanya kalau gue ya biar strukturnya tuh rapih juga, gue biasanya di sini tambahin namanya foldernya tuh publik. Nah, di publik kalau gue mau ngasih gambar, gue di dalam publik gue tambahin folder lagi yaitu images. Nah, di images ini baru kita kasih gambarnya seperti itu. Ini misalnya gue pengen, ntar gue cek dulu, ini pengen gambar apa ya, ini nih enak nih kayaknya nih, ini enak kayak nih ya, nih kita pindahin ke sini. Nah, ini udah ada di folder image. Di dalam folder image ada file ini. Nah, gimana cara kita manggil gambarnya itu biar kelihatan nih di web kita ini? Caranya itu kita pakai tag yang namanya itu img. Nah, di img ini sudah langsung kebuat nih, ada src, ada alt. Src ini sendiri kita tuh kayak ngambil gambarnya ke folder lain atau ke project lain lah, bisa itu. Caranya itu gini, // nah, // itu buat directory di atas kita. Misalnya nih, di sini kan index.html, di atas kita ada public nih, ya kan, ada public nih. Nah, kita pakai // terus ketik public, terus slash lagi, soalnya kan di dalam public ini ada folder image, ya kan. Nah, terus di sini ketik image slash, tentunya nama filenya itu di dalam image. Kalian bisa enter aja di sini. Nah, udah. Coba kita lihat dulu
muncul kan? Kayak ini muncul nih gambarnya ya. Oke, sampai sini sudah paham semua? Paham bang, paham. Wah, kaget. Nah, di alt ini, misalnya nih, kalian kayak gambarnya nggak cloud nih atau nggak muncul. Nah, kalau gitu kita bisa kasih gambar, misalnya, kita kasih gambar, kita kasih deskripsi, ini tuh gambar tentang apa? Mie tek-tek lah, nggak tahu. Nah, mie tek-tek aja ya. Misalnya kita salahin ya, kita salahin nih, kita salahin. Nah, nih dia bakal kayak gini. Jadi gambarnya nggak akan muncul, tapi dia ada deskripsi untuk gambarnya itu adalah mie tek-tek. Oke. Nah kita balikin lagi, ada gambarnya lagi seperti itu. Oke, sudah mengerti semua? Nanti ya. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, sehabis itu kita di sini bakal membuat semantik HTML. Semantik HTML itu apa sih? Semantik HTML itu seperti standar untuk menulis HTML yang sudah ditetapkan, oke? Tapi sebenarnya itu tidak terlalu diwajibkan juga sih, tergantung industri yang nanti kalian bekerja di sana. Tapi di sini gue bakal implementasi semantik HTML itu sendiri. Nah, di dalam semantik HTML ini kita punya yang namanya header. Nah, header ini biasanya tuh kayak buat di sini nih, kayak Visual Studio Code. Ini tuh namanya header. Ini header. Nah, kita di sini bisa buat misalnya ya UL tanda panah li bintang 3 mungkin. Nah, apa sih ini, kode apa sih kok kayak gini? Di sini gue jelasin dulu nih. Nih UL ini namanya tuh dari singkatan unordered list. Nah, jadi unordered list itu dia tuh kayak list list apa ya? List barang kayak gitu, apa list yang kalian tulis nanti. Ini kita enter dulu coba. Nah, dia bakal langsung ngebuat gini kan? Nih kan. Ini bakal langsung ngebuat gini. UL yang di dalam itu ada 3 li. Jadi ini listnya dan ini isi listnya. Li-nya itu isi listnya. Nah, di sini kita bisa tulis misalnya kan home, about, contact me. Nah, nih. Nah, ini listnya nih, unordered list. Dia bakal bulat-bulat gini nih dia, bulat-bulat gini. Oke, berarti sampai sini ya. Nah, misalnya ini buat header nih. Kalau kalian mau sejajarin kayak gini, kita bisa sebenarnya, tapi itu ada di pelajaran cascading style sheet atau CSS. Jadi di video selanjutnya bakal gue implementasi itu, oke. Nah, udah nih di header. Dan di bawahnya itu ada main. Main. Di main ini ada tuh site, ada site sebentar. Site. Nah, di site ini dia tuh biasanya ada di sebelah sini nih, site. Nih kalian bisa inspect nih. Klik kanan di bagian putihnya inspect. Kalian bisa lihat nih di sini, atau enggak buka aja nih, buka. Nah, ini kan ada nih main. Nah, mainnya tuh ini header, mainnya belum ada kan. Nah, di sini kita ketik nih misalnya, atau kita setnya mau image deh, image titik slash yang tadi public ke image dan ke nama itunya. Di sini jangan lupa kalau di error dia bakal deskripsiin apa itu gambarnya, oke? Nah, ini aside-nya, dan di dalam main ini masih ada nama tuh artikel. Artikel tuh dia buat nyimpen ya kayak artikel gitu, tulisan-tulisan atau isinya. Nah, begitu. Habis itu kan bisa ketik nih apa ya? Belajar lah, belajar bersama, atau enggak itu kan tadi makanan mie ya. Mie aja dah. Makan mukbang mie, mukbang mie tek-tek enak sejagat raya. Nah, nih ada di bawahnya kan? Nih, kita keluar dulu dari inspect. Ada nih gambarnya, oke? Oke, sampai sini paham ya? Oke, sebenarnya ini udah jadi semantik HTML ya, tapi masih ada satu yang kurang, yaitu footer. Footer itu apa sih footer? Footer kan kaki ya. Nah, kalau kalian scroll nih, misalnya di web VS Code, kalian lihat nih. Nih, ini namanya footer. Jadi bagian paling bawah itu biasanya dinamakan footer. Misalnya itu juga isinya kayak kontak me atau alamat perusahaan atau apa-apa, itu biasanya isinya itu. Nah, di sini footer kita ketik aja, di dalam footer kita punya paragraf, misalnya uh, mungkin bakal copyright gini nih, copy 2022 we tag. Nah,
Nanti muncul nih di bawah nih. Nah, kok ada ini? Tadi perasaan nggak ada nih logo-logo gini nih. Nah, di sini sebenarnya kalian juga bisa nih pakai huruf yang unik. Nah, di sini ada copy kan. Ini bakal implementasi ke logo ini. Untuk kalian bisa lebih tahu apa aja sih kode-kode uniknya, kalian bisa gini nih. Kode unik HTML gini aja. Nah, bukanya dibuka. Nih, ini dia. Ini quote nih, ini gambar yang kalian bakal muncul kalau kalian ngetik ini, oke? Kalian cari di situ aja. Oke, mungkin segini udah cukup ya. Udah mengerti kan semuanya? Ini udah semantik HTML ini udah terbuat ini. Nah, mungkin nanti kita bakal lebih memperbagus lagi biar orang-orang tuh tertarik datang ke website kita di video kita selanjutnya, yaitu ya belajar cascading style sheet atau CSS. Mengerti ya sampai sini, oke? Jangan lupa tonton video gua berikutnya, oke? Mungkin segini aja dari gua semuanya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.